Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iko Claudia, kelas B, Stambuk A1 A1 19072. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Teori Ekonomi Makro 2 bab 2, yaitu pendapatan nasional. Pengertian pendapatan nasional dan arus pendapatan nasional. Secara umum, pengertian pendapatan nasional dapat ditinjau dari sudut pandang, yaitu dari sudut pandang produksi, penerimaan, dan konsumsi. Pendapatan nasional ditinjau dari sudut pandang produksi lazim disebut produksi nasional atau nasional produk adalah jumlah harga pasar nilai dan barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam satu kurun waktu tertentu atau 1 tahun. Sedangkan untuk pendapatan nasional ditinjau dari sudut pandang penerimaan adalah jumlah dari semua penerimaan semua yang ikut dalam proses produksi seluruh barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Golongan masyarakat yang ikut dalam proses produksi adalah pemilik faktor yang terdiri dari pemilik dalam penerimaan sewa atau rent, pemilik tenaga kerja atau pekerja, penerimaan upah atau gaji, pemilik modal penerimaan bunga atau interest, dan pengusaha menerima laba atau profil. Golongan masyarakat yang menghasilkan barang dan jasa disebut rumah tangga produksi atau produsen. Selanjutnya, pihak pemasok faktor-faktor produksi disebut rumah tangga konsumen. Dengan adanya dua jenis rumah tangga tersebut, maka terjadi arus perputaran produksi barang dan jasa dan arus perputaran uang nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen disebut produk nasional. Sedangkan untuk pendapatan yang diterima rumah tangga konsumen disebut sebagai balas jasa hati penyerahan. Faktor-faktor produksi kepada rumah tangga produsen disebut pendapatan nasional. Bagian B, hubungan antara berbagai konsep pendapatan nasional. Yang pertama, gross national product dan gross domestic product. Selain produk nasional atau gross national product, dalam suatu perekonomian juga terdapat produksi domestik atau gross domestic product. Perbedaan antara keduanya terletak pada batasan wilayah dalam menghasilkan barang dan jasa. Di dalam gross national product, yang diperhitungkan adalah seluruh nilai barang dan jasa yang benar-benar merupakan hak masyarakat yang tercatat sebagai warga negara dan suatu negara dari suatu negara. Sedangkan gross domestic product yang diperhitungkan adalah seluruh nilai berdasarkan harga pasar yang berlaku dari barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat yang tinggal di dalam suatu wilayah negara. Yang kedua, pengukuran nilai pendapatan nasional. Nilai pendapatan nasional dapat diukur dari 3 sudut pandang, yaitu yang pertama, pendapatan nasional nominal. Pendapatan nasional nominal adalah pendapatan nasional yang diukur dari jumlah suatu uang. Yang kedua, pendapatan nasional real. Pendapatan nasional real adalah pendapatan nasional yang diukur dari nilai tukar atau daya beli. Yang terakhir yaitu pendapatan nasional psikis. Pendapatan nasional psikis adalah pendapatan nasional yang diukur dari segi kemanfaatan atau utilitas yang diperoleh atau dirasakan oleh masyarakat selama 1 tahun. Selain pengukuran pendapatan nasional, sebagai dikemukakan di atas, pendapatan nasional dapat pula dibedakan menjadi pendapatan nasional potensial dan pendapatan aktual. Pendapatan nasional potensial adalah tingkat pendapatan nasional yang akan dicapai apabila sumber daya dalam perekonomian digunakan sepenuhnya. Pendapatan nasional aktual adalah pendapatan nasional yang sebenarnya dapat terwujud dengan kegiatan ekonomi pada suatu waktu tertentu. Yang ketiga, tingkat-tingkat pendapatan nasional. Dalam perhitungan pendapatan nasional, terdapat konsep atau istilah yang saling berkaitan. Konsep tersebut adalah yang pertama, produk domestik bruto.
seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri. Berdasarkan pendekatan ini, maka pendapatan nasional dapat dirumuskan dengan PDB atau Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M. Yang kedua, produk nasional bruto. Produk nasional bruto atau disebut juga dengan gross national product adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihitung dengan dasar harga pasar yang berlaku yang dihasilkan oleh masyarakat dalam satu tahun. Barang dan jasa ini adalah barang akhir atau final goods, yaitu barang yang telah mencapai tahap penggunaan akhir sehingga siap untuk dikonsumsi oleh konsumen. Yang ketiga, pendapatan nasional atau national income. National income adalah produk nasional bersih, yaitu dengan diperoleh dengan cara mengurungkan GNP dengan pajak tak langsung neto setelah perhitungan subsidi dan nilai penyusutan aktiva atau modal tetap atau NI sama dengan GNP kurang pajak tak langsung neto kurang penyusutan. Yang keempat, pendapatan perseorangan atau personal income adalah jumlah penerimaan setiap orang dalam masyarakat. Yang kelima, pendapatan bersih disposable income adalah pendapatan yang sudah menjadi hak milik masyarakat. C. Pendapatan perhitungan pendapatan nasional. Untuk menghitung besarnya pendapatan nasional suatu negara dikenal dengan 3 macam pendekatan, yaitu pendekatan pengeluaran atau expenditure approach. Pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pengeluaran adalah jumlah seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, konsumen, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri. Berdasarkan pendekatan ini, maka pendapatan nasional dapat dirumuskan dengan Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M. Keterangan: Y sebagai pendapatan nasional, C sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga konsumen, I sebagai pengeluaran investasi perusahaan, G sebagai pengeluaran pemerintah atau government expenditure, X kurang M sebagai ekspor neto merupakan pengeluaran bersih sektor luar negeri. Yang kedua, pendekatan produksi atau production approach. Dalam menghitung pendapatan nasional dapat dilakukan perhitungan dengan cara berikut. Yang pertama, menunjukkan nilai tambah, yaitu menghitung pendapatan nasional dengan menjumlahkan tambahan nilai barang dan jasa setelah melalui suatu proses produksi tertentu. Nilai tambah adalah tambahan harga atau nilai produksi setelah melalui suatu proses produksi. Yang kedua, menghitung nilai akhir dari barang dan jasa yang dihasilkan adalah harga barang pasar, barang dan jasa akhir dikurangi dengan biaya yang diambil tahun lalu. Besarnya nilai akhir barang dan jasa adalah sama dengan jumlah nilai tambahannya. Ketiga, pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan adalah cara menghitung pendapatan nasional berdasarkan pendapatan yang diperoleh pemilik faktor-faktor produksi sehingga jasa dalam partisipasinya membentuk produk nasional. Bagian D. Manfaat perhitungan pendapatan nasional. Data pendapatan nasional yang akurat mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama, sebagai indikator tingkat kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Yang kedua, sebagai selat penentu struktur perekonomian. Yang ketiga, sebagai dasar untuk menyusun berbagai kebijakan. Yang keempat, sebagai dasar penentu kemanfaatan hubungan luar negeri. Yang kelima, sebagai dasar untuk menyusun perencanaan kegiatan ekonomi di masa yang akan datang.
Dan yang keenam atau yang terakhir, dapat mengukur perkembangan perekonomian bangsa dari tahun ke tahun. Mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan atau yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.